Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat dan saudaraku yang baik hati, ramah tamah, jujur dan suka menolong dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Husen alias Pak Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kita kali ini kita akan mengatasi penyakit pisang yang terserang layu fusarium sahabat tani. Nah, layu fusarium ini adalah merupakan salah satu penyakit tanaman pisang yang mematikan. Yang maksudnya mematikan adalah yang sering membuat petani pisang gagal panen alias merugi. Nah, untuk itu sampai detik ini penyakit ini belum ada obat khusus untuk menanganinya. Kalaupun sudah kita lakukan penanganan, namun penanganan pun juga tentu belum maksimal sahabat tani. Karena walaupun bisa diobati, tapi pertumbuhan pisang itu tidak akan maksimal, tidak akan normal sebagaimana pisang kita yang lainnya. Bahkan penyakit ini rawan sekali tertular sahabat tani. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya punya cara yang paling efektif untuk mengatasi penyakit ini sahabat tani. Terutama bukan hanya penyakit layu fusarium, juga layu bakteri, kemudian penyakit darah, dan juga penyakit kerdil. 4 jenis penyakit ini adalah penyakit yang mematikan yang membuat petani pisang selalu merugi alias gagal panen. Nah sahabat tani, 4 penyakit ini memang selalu disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri. Penyebabnya itu, tetapi perantaranya bisa dari serangga atau patogen atau kumbang, bisa juga dari air, bisa dari tanah, juga bisa dari udara sahabat tani, dan juga bisa juga dari alat pertanian kita. Nah itulah perantara terjadinya penularan dari 3 jenis tadi penyebabnya, virus, bakteri, dan jamur. Nah untuk itu dari 4 penyakit ini cara kita mengatasinya yang paling efektif hanya satu, ya, menurut pengalamannya Pak Husen. Nah sahabat tani, untuk itu sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungannya ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar setiap saya upload video sahabat nanti selalu mendapatkan informasi terbaru dari saya, agar channel kita ke depan ini terus maju dan berkembang. Dan jika berkenan, jangan lupa like-nya dan juga bisa share dan komen. Nah sahabat tani, bagaimana prosesnya langkah demi langkah? Yuk kita mulai. Nah sahabat tani, inilah tanaman pisang saya yang terserang layu fusarium. Dan sahabat bisa lihat, ini anakannya pun daunnya sudah mulai layu ya, kelihatan semuanya anak-anakannya di daunnya layu semuanya. Kemudian juga ini indukannya juga sahabat tani, kelihatan sudah daun-daunnya sudah mulai menguning. Kemudian nanti ini akan patah dan kemudian akan mengering, dan pada akhirnya ini akan mati sahabat tani. Nah nanti kita akan lihat bagaimana batang semunya seperti apa, baik pada anakannya maupun pada indukannya. Seperti ini sahabat tani. Inilah ciri-ciri tanaman pisang kita sudah terserang layu fusarium. Nah, seperti ini. Kena penyakit ini sahabat tani, ini obat spesifik memang belum ada. Kalaupun yang ada hanya pencegahan. Nah ini langkah berikutnya, alat yang kita butuhkan, kita akan itu cangkul dan parang, ciri khas Sumbawa. Nah ini kita akan melakukan pemusnahan total. Inilah cara yang paling efektif untuk mengatasi penyakit layu fusarium, penyakit darah, penyakit kerdil, dan juga penyakit layu bakteri. Nah seperti ini ciri-ciri daunnya sahabat tani. Udah kelihatan seperti ini, menguning ya. Kemudian ini kita akan pangkas seluruhnya, baik indukannya termasuk juga anak-anakannya semuanya. Jadi setelah kita lakukan pemusnahan ini, nanti semuanya akan kita bawa keluar dari area perkebunan kita, agar serangga-serangga yang bisa menjadi perantara menyebarnya penyakit itu tidak sempat hinggap di batang dan daun yang sudah terserang ini sahabat tani, sehingga tidak terjadi proses transfer penyakit. Nanti kita pangkas semuanya. Nah setelah ini kita akan melihat batang semunya seperti apa. Nah ini sahabat tani, ini daun-daunnya sudah kelihatan ini. Inilah ciri-cirinya.
kalau sudah terserang penyakit ini. Kalau sudah terserang begini ya sulit untuk kita atasi kecuali kita melakukan pemusnahan total. Nah ini sahabat tani, lihat ini, inilah batang sembuhnya seperti ini, sudah bercak-bercak hitam, dan juga di seluruhnya lapisan-lapisan pelepahnya pun juga sudah kelihatan bercak hitam kecoklatan, dan ini nanti tinggal menunggu waktu untuk mati sahabat tani. Nah ini bagian-bagian tengah daripada batang sembuhnya. Kemudian di samping indukannya juga ini kita lihat lagi batang semu anakannya. Nah ini sahabat tani sudah lihat, ini di tengah-tengah sudah kelihatan bercak hitam seperti yang saya sebut tadi, sudah tertular, sudah terkena, sampai yang kecilnya pun juga itu sudah terkena semuanya sahabat tani. Maka langkah yang harus kita lakukan tidak lain agar tanaman pisang kita bisa aman semuanya, tidak tertular, maka kita harus melakukan pemusnahan total seperti ini. Nah batang dan daun ini semuanya akan kita bawa keluar dari area perkebunan pisang kita untuk kita lakukan pemusnahan juga, sehingga serangga-serangga pun juga tidak punya kesempatan untuk hinggap di sini dan untuk mentransfer penyakit kepada tanaman pisang kita yang lainnya. Langkah berikutnya kita akan menggali bonggol sampai ke akar-akarnya. Nah nanti apa yang terjadi pada bonggolnya nanti juga akan kita tampilkan, seperti apa yang telah terjadi di dalam bonggolnya, dampak daripada penyakit ini. Maka sekali lagi sahabat tani, saya sampaikan, baik sahabat tani terserang penyakit layu fusarium, layu bakteri, kemudian penyakit darah, penyakit kerdil, inilah satu-satu cara yang paling efektif untuk mengamankan tanaman pisang kita agar tidak tertular ke yang lainnya. Nah ini kita akan lihat, kita akan belah, kita ingin melihat bagian bonggolnya. Nah seperti ini sahabat tani, bonggolnya sudah kelihatan seperti ini, bercak hitam, kuning, kecoklatan. Nah ini seperti ini sudah nampak, makanya pisang kita tidak akan hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik, dan dipastikan semakin lama semakin parah dan akan mati. Dan bahkan kita khawatir kalau tidak segera kita tangani malah nanti bisa menular ke tanaman yang lainnya. Nah ini tuh kelihatan bonggol bagian tengahnya sahabat tani seperti ini. Nah ini ya malah diketutup. Nah ini sahabat tani bisa dilihat semuanya. Nah ini anakannya juga, itu batangannya sudah kelihatan terserang semuanya. Untuk itulah harus kita lakukan pemusnahan. Nah sahabat tani, setelah kita lakukan seperti ini, maka seluruh batang dan daunnya termasuk bonggol dan akar-akarnya kita harus angkat keluar dari area perkebunan kita. Nah seperti yang kita lakukan ini, sahabat bisa lihat tahap demi tahap, biar Pak sahabat pun juga memahami apa yang dilakukan oleh Pak Husein untuk menangani penyakit pisang yang mematikan ini. Nah ini kita angkat semuanya, bonggolnya, akar-akarnya. Nah kemudian setelah ini kita bersihkan, dan hasil akhirnya seperti ini sahabat tani. Nah ini kondisi bekas rumpunnya, jadi sudah bersih. Nah setelah ini langkah berikutnya kita melakukan proses pemanasan. Nah ini sahabat tani, karena akar-akarnya ini pun juga sudah rawan, khawatir sudah terinfeksi virus, sehingga nanti akan menular ke tanaman yang di sampingnya melalui tanah atau menginfeksi akar tadi sahabat tani. Kita lakukan pembakaran seperti ini agar seluruh bakteri-bakteri, virus dan jamur bisa mati. Jadi kita pastikan sehingga serangga-serangga yang saya sebut tadi tidak sempat hinggap kemari untuk mentransfer penyakit. Nah demikian juga sahabat tani, ini batang, daun, bonggol, akarnya juga ini kita harus selalu menyisakan sahabat tani, di setiap luas lahan kita ada tempat khusus untuk pemusnahan, untuk melakukan pembakaran, sehingga ada penyakit seperti ini bisa kita lakukan pembakaran. Dan ini harus dibakar biar tadi sekali lagi serangga-serangga yang saya sebut tadi yang menjadi perantara tidak sempat hinggap kemari. Nah, kita lakukan pembakaran dengan menggunakan daun-daun atau batang-batang yang kering ya, biar virus bakteri kuman yang ada di daun, batang, bonggol, akar itu juga semuanya bisa mati. Nah sahabat tani, kita lakukan pembakaran seperti ini biar kita betul-betul memastikan bahwa virus bakteri yang ada pada bekas tanaman yang kita bongkar ini semuanya sudah mati agar tidak menular.
Nah, kemudian setelah itu langkah berikutnya, lubang bekas bonggol. Setelah kita lakukan pemanasan tadi, kemudian kita menabur puradan. Nah, kita tabur puradan secukupnya, baik di dalam lubang maupun di area sekitar lubang, termasuk tanah-tanah yang kita gali, kita tabur puradan. Tidak usah terlalu banyak sahabat tani, agar residunya tidak terlalu tinggi. Sahabat tani, inilah caranya kita menangani. Setelah kita tabur puradan tadi, kita biarkan saja selama kurang lebih 1 bulan. Lebih lama lebih bagus sahabat tani. Nah, kemudian pada saat kita melakukan proses penanaman, maka kita harus memberikan kepada lubang ini yaitu agen SIA atau agen hayati. Baik itu pupuk kompos atau pupuk kandang dengan dosis 10 kg sampai 20 kg per lubang tanam. Kita campurkan dengan trichoderma SP yaitu 100 sampai 200 gram, kita campur jadi satu, kita masukin ke dalam lubang kira-kira 7 hari sampai 10 hari sebelum proses kita lakukan penanaman, sehingga terciptanya rumput baru nanti akan terhindar, terbebas dari jamur bakteri dan virus sahabat tani. Nah, inilah yang menurut saya yang paling efektif untuk mengatasinya sahabat tani. Jadi kalau kita mengatasi dengan obat, sudah jelas belum tentu efektif, karena kalaupun dia bisa sembuh tetapi pisang kita tetap tidak akan tumbuh maksimal sahabat tani. Lebih baik kita lakukan pembongkaran total seperti ini, biar yang pertama virusnya tadi, virus, bakteri, jamur yang ada di dalamnya bisa mati semuanya. Yang kedua, untuk menghentikan penularan agar tidak terserang tanaman-tanaman pisang kita yang lainnya. Dan tumbuh dan berkembangnya virus ini akan terhenti dengan cara kita melakukan seperti ini. Dan di samping itu pun juga kita bisa melakukan penanaman kembali, sehingga di tempat ini sahabat tani, nah ini nanti bisa tumbuh dan berkembang pisang kita dengan baik dan maksimal. Oke sahabat tani, itulah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam satu getah, salam satu hobi, petani pisang Nusantara. Semoga terus maju, berkembang, berjaya dan mengudara. Amin ya robbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.